Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Yansaputra. Saya dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks hikayat yang berjudul Hang Tua. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tua, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar Teng Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu, apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu pada malam harinya Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit, cahayanya penuh di atas Hang Mahmud. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Mahmud berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Selain itu, ia memberikan anaknya itu kain, baju dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tua nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tua. Setelah selesai dipeluknya lah anaknya itu. Lalu kata Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik. Jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya seperti biasa Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tua, "Hai Hang Tua, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka Hang Tua sambil membelah kayu, "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tua sambil mengusungkan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko. Katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tua mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit dan memegang kapaknya menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tua lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tua pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anak yang menyaksikannya, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tua. Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak?" Hang Tua pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat menyukai adanya sang Hang Tua. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawainya lain yang juga iri hati kepadanya. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Saat sang raja sedang duduk di tahtanya bersama para bawahannya, Tumenggung dan para pegawai-pegawainya datang berlutut. Lalu, "Hormat tuanku, mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar. Sudah dengar dari pegawai-pegawai saya." Setelah sang Baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." Maka Baginda berkata, "Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya." Maka Tumenggung menjawab, "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Untuk datang saja hamba takut. Karena yang melakukan hal itu Tuan sangat menyukainya.
baiklah kalau Tuan percaya pada perkataan saya, karena alangkah buruknya nama baik hamba seolah-olah menjelek-jelekan orang itu. Setelah Baginda mendengar kata-kata Temenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah, siapakah orang itu? Sang Hang Tua kah? Maka Temenggung menjawab, siapa lagi yang berani melakukan selain Hang Tua itu? Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini kepada hamba, hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat Sang Hang Tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana Tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Baginda mendengar itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu, pergilah, singkirkan si durhaka itu. Maka Hang Tua pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si tua tidak mati karena si tua itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tua berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja sebagai Raja Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang, lalu ditanyainya lah orang itu dan ia berkata, tidakkah Tuan ingin mempunyai istri? Lalu jawabnya, saya tidak ingin mempunyai istri lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.